Siapa dan asal mula Slenderman, sosok mistis dari internet. Jakarta dibuat geger atas pembunuhan yang dilakukan seorang remaja. Pembunuhan ini berbeda dari kasus lain, sebab anak itu mengaku terpengaruh film-film horor seperti Boneka Chucky dan Slenderman. Polisi masih mendalami kasus ini, serta memeriksa gambar-gambar serta dokumentasi dari pelaku. Hasilnya, pelaku suka menggambar karya bernuansa horor. Boneka Chucky sudah terkenal di kalangan pecinta horor tahun 1980-an. Generasi milenial dan orang tua mereka pun pasti akrab dengan Chucky yang film-filmnya sering tayang di TV. Yang menjadi sorotan kemudian adalah sosok Slenderman. Siapa itu Slenderman? Slenderman adalah makhluk gaib yang kurus dan sangat tinggi. Slenderman berarti ramping serta menggunakan kemeja formal. Makhluk ini tidak memiliki wajah. Tidak sulit melacak jejak asal mula Slenderman. Asalnya, makhluk ini muncul di dunia digital, sehingga otomatis jejak digitalnya masih ada. Berdasarkan laporan The Crunch Minggu 8 bulan Maret 2020, Slenderman adalah karya dari seniman Eric Goodsen yang memakan nama samar Victor Surge di internet. Tanggal lahir Slenderman adalah 8 Juni 2009 di situs forum Something Awful. Pada situs itu ada sebuah thread yang mengajak para pengguna memposting karya mereka yang bernuansa paranormal. Victor Surge pun mengirimkan Slenderman. Makhluk itu kemudian viral di internet dan memiliki kisahnya sendiri, yakni makhluk penebar teror yang menghabisi nyawa orang atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan serta penculik anak-anak. Sebetulnya, dari mana inspirasi karakter Slenderman? Berikut penjelasannya. Kreator Slenderman mengaku bahwa makhluk ini terinspirasi dari karya-karya sastra karangan Stephen King dan H.P. Lovecraft. Video game dan web series horor turut memberi inspirasi. Stephen King terkenal dengan beragam novel horor seperti It dan The Shining. Sementara Lovecraft terkenal atas karya monsternya, yaitu Cthulhu. Keduanya adalah penulis kebangsaan Amerika Serikat. Saya kebanyak mendapat influence dari H.P. Lovecraft, Stephen King, terutama cerpennya. Penggambaran surreal dari William S. Burroughs dan beberapa games genre survival horror, Silent Hill dan Resident Evil, ujar Victor Surge seperti dikutip The Crunch. Karya Stephen King berjudul The Myth disebut sebagai salah satu inspirasi utama. Ada pula inspirasi dari web series horror berjudul Dead Insidious berbase karya Zack Person yang juga dibuat di forum Something Awful. Legenda urban seperti Boogeyman dan makhluk bernama The Break yang badannya juga tinggi adalah inspirasi lain dari makhluk ini. Berbagai elemen itu diracik oleh Surge untuk membuat Slenderman. Adaptasi. Popularitas Slenderman di kalangan anak muda pun tercium oleh pengembang game. Hantu ini sempat diadaptasi ke video game internet. Salah satunya berjudul Slender The Eggbex yang populer pada 2012. Premis game itu sederhana, yakni pemain harus mencari 8 halaman kertas yang disebar di hutan atau bangunan kosong yang merupakan wilayah favorit Slenderman. Puncaknya, Slenderman diangkat ke layar lebar pada 2018. Sosok Slenderman diperankan oleh aktor Jeffrey Botet yang pernah muncul di film-film horor ternama seperti The Conjuring 2, The Insidious, dan It. Namun film itu sama sekali tidak populer di box office maupun di kalangan kritikus film. Slenderman dan geger percobaan pembunuhan di Amerika Serikat 2014. Karakter itu juga disebut-sebut menginspirasi kasus percobaan pembunuhan yang mengundang Amerika Serikat 2014 silam. Dua gadis tanggung berusia 12 tahun tega menikam teman sebayanya sebanyak 19 kali di sebuah hutan di Milwaukee. Beruntung korban selamat. Anissa Weier dan Morgan Geyser yang masih remaja dibekuk atas kasus percobaan pembunuhan terhadap
Peyton Leutner yang juga berusia belia. Meski ditusuk 19 kali, ajaibnya Peyton selamat. Pisau yang ditusukkan ke tubuhnya tak mengenai organ vital. Ia yang kepayahan merangkak keluar dari hutan ditemukan dan diselamatkan seorang pengendara sepeda. Kepada polisi, para pelaku mengaku monster itu yang menyuruh mereka membunuh. Mereka merencanakan serangan itu selama berbulan-bulan untuk memuaskan Slenderman. Pada Sabtu nahas itu, dua pelaku tersebut berpesta stroberi dan donat bersama korban. Setelah itu mereka menuju taman lalu ke hutan. Di antara pepohonan, Anissa berseru pada Morgan, "Kitty sekarang, mengamuklah, jadilah gila." "Kami tak pernah menyangka ia bisa meyakini hal itu. Slenderman nyata," kata ibu Morgan, Jaser Angie. Menurut dua pelaku, Slenderman adalah pelindung dan predator dan mereka ingin membunuh teman mereka untuk menenangkan monster itu. Setelah membunuh, mereka berpikir bisa kabur ke istana milik Slenderman. Ayah Morgan Geyser yang menderita gangguan skizofrenia, kondisi yang juga dialami putrinya, menceritakan perjuangannya berurusan dengan gangguan mental. "Meskipun Anda tahu tak ada iblis di kursi belakang, rasanya seperti ada iblis di kursi belakang," kata dia. Sementara orang tua korban Peyton Leutner mengatakan butuh waktu seumur hidup bagi putri mereka untuk pulih secara emosional. Nominator Academy Award Irene Taylor Brodsky membuat film dokumenter dari kasus tersebut. Ia bermaksud menunjukkan kekuatan dan pengaruh fenomena internet seperti meme Slenderman menyelami sudut gelap dunia maya di mana mereka yang berpikiran rapuh bisa tersesat di dalamnya.